ini saya akan melakukan perjalanan ke Pekanbaru menggunakan Hilux diesel ya. Jadi nanti kita akan review beberapa info-info yang perlu kalian tahu dalam mengarungi perjalanan Jawa Sumatera ya. Itu untuk nanti kita akan lewat tol mana, berapa habis biayanya, terus sama di penyeberangannya bagaimana dan sebagainya. Dan mungkin ada beberapa cerita menarik yang perlu kalian simak, oke? Oke, ini jam 8, aku mau berangkat dulu. Doain kita selamat sampai tujuan. Cuaca sedikit berembun. Semoga nanti di Merak cuacanya bagus ya. Jadi kita bisa nyebrang dengan nyaman. Seperti itu. Oke, halo teman-teman. Jadi saat ini saya ada di rest area KM 43 arah Jakarta Merak ya. Jadi kondisinya di sini. Nih tadi saya langsung ke toilet dulu. Oke, ayo perjalanan kita lanjutkan. Jadi kalau mau ke pesan tiket kapal, kalian harus keluar dari pintu tol ini. Ya, kalian udah bisa pesan karena minimal jaraknya itu 5 kilo. Kita coba pakai yang ekspres ya, yang lebih cepat. Terus kita isi kendaraan kita. Nah, aku pakai yang mobil pick up ya, mobil pick up golongan ini. Pilih tanggalnya hari ini, pilih jam. Oke, nah jam ini nanti ada pilihannya jam 11.15. Sekarang masih keburu kali ya. Jam berapa mas? Jam 12 atau jam 15? 11 saja ya. 11, terus penumpangnya ada berapa orang? Ada 2. Selesai, coba kita cari jadwal. Semoga masih ada ekspresnya. Oke, udah ada 491. Oke, kita lanjut aja. Nomor polisinya kita masukin identitasnya 1. KTP mu mas. Nah, ini kita harus registrasi kayak gini ya teman-teman. Terus yang kedua, jenengmu apa mas? Lengkap ya? Enggak, KTP mu mana? Oke, kita udah ngisi semua nama-nama ya kan, nama plat polisi, terus nomor handphone. Oke, terus pesan sekarang ya, lanjutkan. Oke, tiket telah terbit teman-teman. Nah, jadi ini udah booking kita. Yuk kita jalan. Yuk. Oke, ini adalah pertama kali saya menggunakan mobil pribadi untuk melakukan penyeberangan. Ya Pak. Yuk. Scan. Dibantu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita langsung naik ke ini ya, kapalnya ada. Kita nanjak ke sana. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nanjak. Oke, nanti kita akan cari space-nya ya. Oke, kita nanjak teman-teman. Nah, semoga kondisi lautan baik-baik saja. Ngeri banget. Nah, bergoyang. Jadi ini bergoyang teman-teman. Jadi itu harus ekstra hati-hati ya. Nah, ini bergoyang. Harus disesuaikan kondisinya pas lagi bagus. Oke, semoga baik-baik saja. Oke. Ini sedang bergoyang, angin besar. Serem banget teman-teman. Gila.
arahkan ke tempatnya. Oke, kita udah sampai ke dek kapal. Jadi untuk mobil-mobil pribadi itu ditaruh di dek lantai 2 ya. Kalau untuk yang bis, truk dan sebagainya ada di lantai 1. Nah, ada kapal juga, motor. Waduh, ini kondisi laut sedang tidak baik-baik saja, agak bergoyang. Coba kita lihat sebelah sini. Wow, nah itu dia. Aduh, wah, hancur bempernya, hancur guys, kena ombak. Ya, mobil baru. Memang kondisi cuaca tidak baik-baik saja. Sampai di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Lampung ya, Provinsi Lampung. Kita akan lanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru. Oke, tolnya mana mas? Ke sana? Kanan? Di sini? Nah, ada nggak mbak apa ya kayak peraturan khusus gitu kan? Ya kalau emang sudah mesen ya nggak boleh dagang. Masuk tol Pasperi ya? Gitu kan? Atau gimana gitu mbak? Enggak. Benar. Sini terusan. Ini corona. Lurus. Oh iya. Terus ke sini. Kita baru pertama kali teman-teman. Jadi kita harus ada navigator. Terus ngadi. Lurus aja. Oke. Yap. Kita lurus saja. Oh, kalau yang reguler keluarnya langsung sana mas. Eksekutif dadak lewat sana. Oke lah. Apa-apa. Oh iya, ini dia. Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu lewat jalan tol. Oke, ke kiri nih. Ini adalah satu ikon di kota Lampung. Ini namanya Menara Siger. Kamu tahu Menara Siger? Siger itu apa, Mas Nata? Siger itu adalah ngerti penari yang ada apa penutup kepalanya. Nah, penutup kepalanya penari cewek itu ini Siger ini. Oke, teman-teman, kalau mau bepergian keluar kota, kalian harus siapkan kartu uang elektronik ya. Kartu uang elektronik itu untuk pembayaran tol ya. Jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali melakukan perjalanan ke luar kota, ini salah satu yang harus kalian persiapkan. Wait a minute. Letakkan kartu di reader sini. Aduh, tabrak.
Oke. Nah, seperti ini. Yuk, kita sudah sah masuk tol Lampung Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalani perjalanan Lampung Palembang. Ini harusnya ngikutin jalan tol terus ya? Terus kan ya? Tidak. Tidak apa-apa. Enggak. Yang paling enak Palembang sekian kilometer gitu. Asal jangan belok di Sumbar aja. Di Sumbar tusuk ini. Mundur mana? Mulyo, oke. Bandar Lampung, nah Bandar Lampung ya tujuannya. Bandar Lampung. Di sini banyak kelapa, pantas supplier kelapa di Jakarta itu dari Lampung, teman-teman. Banyak kelapanya itu. Oke, halo teman-teman. Kita sudah sampai di Masjid Al-Hikmah KM 208A. Ini lokasinya di mana ya kita ya? Mana ya? Tulang Bawang. Kemungkinan di Tulang Bawang kita. Ya, di Tulang Bawang. Di Jalan Tol Bekahuni, Kayu Agung. Oke, kita sholat dulu. Tadi habis sholat di kapal, sekarang kita sholat di sini ya sambil istirahat. Terus capek. Oke, tetap semangat. Nah, ini partner gua. Say hello. Yuk, kita sholat ya. Oke, halo teman-teman. Jadi tadi kita sampai di sini sekitar jam 17 ya, jam 5 sore. Terus kita lanjutin buat buka puasa di salah satu minimarket di area sini. Nah, terus sekarang kita udah buka puasa dan sudah sholat maghrib di Masjid Al-Hikmah KM 208A Tulang Bawang Barat. Jadi selanjutnya kita akan lanjutin perjalanan kita menuju Palembang dulu ya. Nanti target saya hari ini atau malam ini udah sampai di Palembang gitu. Oke, stay tune terus teman-teman. Oke, halo teman-teman. Kita sudah masuk wilayah Sumatera Selatan ya. Nah, ini masih di jalan tol. Target malam ini saya udah sampai di Palembang kota atau exit tol Palembang sana ya. Dan setelah itu kita istirahat di sana. Panjang juga ini perbaikan. Kondisi jalan tol Lampung Palembang gelap gulita, nggak ada penerangan ya. Ini skill driver sangat diuji di sini. Jadi kalian jangan sampai mengantuk. Nah, kalau ngantuk silakan istirahat aja di rest area terdekat ya. Untuk istirahat sebentar, terus nanti kalau mau melanjutkan perjalanan gas lagi. Oke, aman. Aduh, jalannya bergelombang. Sudah di ujung jalan tol Lampung Palembang. Jadi ini adalah ujungnya jalan tol Sumatera kan, yang dari Lampung
siang hari ya, pagi, siang, atau sore. Nah, estimasi sore kita udah sampai di Jambi. Itu sih, semoga lebih cepat. Gitu aja. Dan untuk tarif perjalanan ke tol apa namanya Lampung ke Palembang ini tadi itu habis 449.000, nah, sekitar segitu 400-an lah. Itu dari ujung Merak sampai di sini. Tapi ini ada gate tol lagi di gerbang tol Keramasan. Oke. Nah, kita habis berapa? Kita lihat. Oke, tarifnya 50.000 di Keramasan. Udah, kita turunin dulu. Bismillah. Nah, tarif dia 50.000 ya. Kita tempel. Oke. 146.000. Nah, itu dia BCA. Kita naikin dulu. Power window nih. Pakai tangan. Oke. Kita lanjut. Palembang Jambi. Kita akan susuri jalan nasional Palembang ke Jambi. Tantangan sesungguhnya kita di jalan lintas timur Palembang Jambi, teman-teman. Jadi melalui jalan nasional ya, tinggal ada jalan tol lagi. Mungkin kalau di jalan tol itu kita lebih enak aja lah ya, jalurnya itu terus nggak sulit ya kan, mungkin monoton aja. Tapi kalau yang di Palembang Jambi ini, arah Jambi, itu kita harus waspada dari beberapa kemungkinan ya. Isi dulu biosolar. Oh, ada nih. Nah, ada biosolar nih. $150. Oke, makasih Kak ya. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Ada ke arah kerukupan wae. Iki nganti iki bener iki. Pertolongan. Heeh. Oh, salah aku nih pertolongan. Hah? Aku nih pertolongannya salah. Kanan. Oh. Apa update sesuai mungkin karena penyesuaian. Waduh, jalannya halo teman-teman, jadi sekarang kita sampai di wilayah Palembang, tepatnya di Banyuasin ya. Nah, beginilah kondisi jalan lintas timur di pagi hari berembun. Nah, di sini adalah tantangan bagi driver-driver yang mau menuju kota-kota besar di Sumatera. Jalurnya yang seperti ini, jadi berdua. Jadi harus ekstra hati-hati dan waspada. Jadi ada satu lubang-lubang yang nggak terlihat ya. Jadi kalau teman-teman baru saja atau baru ngetrip di jalur lintas timur ini, mungkin lebih hati-hati ya. Mungkin bagi teman-teman kita, bagi driver travel angkutan barang, bis dan lain sebagainya, mungkin mereka udah
hafal lah gimana titik-titik jalan-jalan yang nggak bagus. Nah ini berhubung saya juga masih baru di sini, biasanya saya naik bis. Oke, bagi teman-teman yang mau melewati jalan lintas timur ini ada salah satu tips ya buat teman-teman jika mau melakukan overtake atau mendahului di depan ini, mendahului kendaraan di depan ya. Yang pertama adalah usahakan kalian jangan mendahului di tanjakan ya, jangan di tanjakan, karena memang kontur medan di jalan lintas timur itu biasanya begini ya, jadi dia nanjak turun gitu. Nah usahakan kalau mau overtake atau mendahului itu di bagian yang rata seperti ini. Oke, nah untuk yang tanjakan seperti itu sangat bahaya teman-teman. Jadi kita nggak tahu di depan itu nanti ada kendaraan yang melintas gitu. Jadi memang dari ujung sana itu nggak kelihatan gitu. Selain kalian harus memperhatikan cara take over yang benar di jalan lintas Sumatera itu, usahakan kalian sampai di keluar sampai Palembang, atau kalian mau menyusuri jalan Palembang ke Jambi, Jambi ke Pekanbaru, itu diusahakan siang hari ya teman-teman. Jadi kondisinya memang agak lumayan riskan jika teman-teman sampai di jalur ini itu di malam hari ya, karena yaitu apa namanya, gelap, memang kondisi gelap gulita. Kalian hanya mengandalkan insting kalian dan penerangan lampu dari kendaraan kalian. Jalan tol yang baru ya, yang menghubungkan Betung, Sendino sampai Jambi. Jadi teman-teman yang mau ke Jambi itu bisa langsung pakai opsi jalan tol ini gitu. Dari mana, Betung tadi ya, dari Betung nanti ambil kanan terus masuk tol gitu. Ayo tinggal Jambi Riau nih, tolnya nih ayo dibangun cepetan. Jadi kita bisa road trip lewat tol ya, mantap ya, gampang. Gak usah repot-repot. Ya, tarifnya masih 0 teman-teman, masih ada itu, nggak ada tagihan. Oke, bagi teman-teman yang mau ke Jambi sekarang udah lebih enak ya, kita nggak usah effort ria untuk menghindari lubang di jalan nasional. Udah ada tol, semoga besok kapan tahu terkoneksi semua Trans Sumatera. Wih keren ya, bukan Trans Jawa aja, Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan. Wah, bismillah. Jadi kalau kalian lewat lintas Sumatera jangan pernah heran ya kalau ada apa namanya itu kendaraan-kendaraan yang besar gelempang. Sudah, tadi aku udah nemuin berapa, 3 ya, kondisinya kayak gini semua tuh, gelempang kayak gini semua. Gak tahu ini salah tempatnya, salah parkir atau gimana sih. Wah kasihan. Nah ini sekarang kita parkir sini. Nah kita udah mandi, sholat, dan istirahat sebentar. Ini sepertinya udah mendung-mendung seperti ini, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan. Nah kita perjalanan dari Jambi ke Pelalawan itu sekitar 300 kiloan. Oke, mari kita mulai lagi. Yups. Jangan lupa kuncinya ketinggalan.
Nah, ambil. Oke. Nggak tahu ya, ini pikiran negatif saya aja. Jadi ada orang yang naik motor yang menandain mobil itu menggunakan solar atau tidak, ya kan. Jadi diikutin dari mana gitu kan, diikutin terus kan. Nah itu sampainya di pom bensin saya nggak belok ya kan, karena saya tahu itu antri. Pasti inilah, udahlah nggak usah gitu, toh masih banyak solar saya gitu kan. Nah terus saya lihat dari spion, ternyata sih yang buntutin saya ini tadi itu merasa gimana gitu. Wah mungkin dia adalah satu oknum yang nanti kalau saya belok itu bakal ditawarin menggunakan solar yang dia miliki mungkin ya, tapi kita nggak tahu Allah alam. Karena tadi saya sempat takut ya, ini jangan-jangan saya tindak kriminal atau gimana gitu. Ternyata sepertinya seperti itu kan. Tadi ada dua mobil, saya sama depan saya itu Pajero atau Fortuner gitu yang menggunakan solar pokoknya. Nah itu ada dua orang juga saling beringan, yang satu ngejar yang depan saya, yang satu stay nungguin saya gitu, stay nungguin saya sampai akhirnya saya kan nggak belok di pom bensin itu. Jadinya ya udah ya kan, dia mungkin cari orang lain lagi gitu. Mungkin seperti itu. Nah ini memang tantangan banget di jalur lintas Sumatera ini teman-teman. Jadi solar itu langka ya. Jadi nggak kayak Pertalite pertama, nggak kayak Pertalite ya. Nggak tahu deh kalau Pertalite ya gitu. Nah ini sepertinya ada biosolar di sini. Apa kita merapat ke sini aja? Antri banget ini teman-teman ya. Dan mungkin nggak akan bisa sampai sana. Aduh, antri nggak bisa. Walaupun kita cuma beli 100.000, mereka belinya jutaan. Kalian harus lihat di kaca spion. Nah itu orang tadi ngikutin saya terus, dia nggak mau ngebalap saya atau apa gitu. Dia pakai motor, helman, dan dia selalu ngikutin saya, padahal dia bisa langsung take over saya. Entah apa maksudnya. Oke. Semoga baik-baik saja. Macet bukan sekedar macet, ini adalah gantian nanjak. Jadi truk-truk yang besar-besar itu kan perlu ancang-ancang yang jauh ya, itu mereka nanjak. Tuh yang biru itu nanjak ya. Kita harus sabar menunggu giliran nanjak. Kita isi backsplit. Ini adalah satu tantangan bagi teman-teman pengguna mobil solar ketika melintasi jalan lintas Sumatera teman-teman ya. Di sini coba kita, nah di sini kayaknya ini udah standby untuk mengantri solar ya. Sepertinya ya, tapi nggak tahu lo alam. Halo teman-teman, sekarang kita dalam perjalanan menuju Rengat ya. Kita terjebak macet. Ini dia, nggak tahu deh ada apa di sana, macet sekali di sana. Nggak tahu, entah nggak kuat nanjak atau gimana. Ini kondisi hujan deras banget teman-teman kan. Nah ini kita rencana mau istirahat nanti di pom bensin sebelum Rengat sana sih. Gitu aja kayaknya. Ntar sambil bobo-boboan gitu di dalam mobil, kayaknya enak hujan-hujan. Ini hari ketiga kita di pagi hari, di hari Minggu. Kita udah sampai di Rengat ya. Nah ini ada satu ikonnya Rengat, yaitu adalah
ikan patin ya, monumen ikan patin. Nah, ini kita tinggal lurus saja ke arah Pahlawan ya. Nanti kita akan melewati beberapa seperti Lirik, Ukui, Sore, hingga akhirnya kita di Simpang Palas di Pahlawan ya. Nah, ini gede banget. Ini kita sengaja buka jendela teman-teman, biar vibe-nya itu kayak supir truk beneran. Enggak sih, ini kita lagi kedinginan aja, dari kemarin kita pakai AC terus. Yang kedua, sedang menghemat solar karena solar langka di sini. Nah, beginilah teman-teman perjalanan kita dari Jakarta menuju Pelalawan, melintasi jalan lintas timur Sumatera. Kita melewati beberapa kota dari Banten, Lampung, Jambi, Palembang, dan terakhir di Pelalawan ini. Dan di setiap perjalanannya pasti ada Allahu Akbar, ada lubang, ada beberapa tip and trik ya buat teman-teman yang mau melintasi jalan lintas timur ini ya, terutama bagi kalian-kalian yang masih awam gitu ya, masih awam, masih first impression lah, pertama kali untuk mencoba ya kan, melewati ini karena ada suatu urusan kayak gitu sih. Mungkin teman-teman yang udah sinar-sinar udah tahu lah ya kan bagaimana kondisinya, butuh masukan. Kalau ada yang kurang dalam video ini diinfokan aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah mengikuti terus perjalanan kita dari Jakarta hingga Pelalawan. Terima kasih sudah subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa tetap menjadi orang yang baik ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.